Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Marwiyah dari kelas PMT2F akan menjelaskan tentang angka primitif. Yang pertama, definisi 6.5. Jika FPD dari R dan M sama dengan 1 dan M lebih besar dari 0, di mana order dari R modulo M sama dengan Euler M, maka R disebut akar primitif dari modulo M, di mana bilangan bulat positif M mempunyai akar primitif R apabila R pangkat K kongruen dengan 1 modulo M, di mana K itu elemen bilangan bulat positif, dan R pangkat Euler K kongruen dengan 1 modulo M. Selanjutnya masuk ke contoh 6.9. Carilah akar primitif dari modulo 8. Yang pertama kita tulis residu terkecil dari 8, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 sampai M dikurang 1. Kemudian dari residu terkecil tersebut kita cari bilangan-bilangan yang relatif prima dengan 8 dengan syarat R pangkat K kongruen dengan 1 modulo M. Yang akan saya jabarkan. 1, yang pertama residu terkecil dari modulo 8 yaitu 1 kongruen dengan 1 modulo 8. Selanjutnya 2 kongruen dengan 1 modulo 8, 3 kongruen dengan 1 modulo 8, 4 kongruen dengan 1 modulo 8, 5 kongruen dengan 1 modulo 8, 6 kongruen dengan 1 modulo 8, dan 7 kongruen dengan 1 modulo 8. 1 pangkat 1, 2 pangkat 1, 3 pangkat 2, 4 pangkat 1, 5 pangkat 2, 6 pangkat 1, dan 7 pangkat 2. Dari penjabaran residu terkecil modulo 8 itu, yang memenuhi syarat R pangkat K kongruen dengan 1 modulo 8 adalah 1, 3, 5, dan 7. Dari penjabaran ini kita dapatkan ada 4 bilangan yang relatif prima dengan 8. Di sini 2 tidak kongruen dengan 1 modulo 8 karena 2 pangkat 1 dikurang 1 itu 1, dan 1 tidak membagi modulo 8. Dan selanjutnya yang tidak memenuhi syarat ini jadi tidak memenuhi syarat. Selanjutnya ada 4 bilangan relatif prima dengan modulo 8 atau disebut dengan Euler dari 8, itu ada 4 angka. 1, 3 pangkat 2, 5 pangkat 2, dan 7 pangkat 2. Selanjutnya karena tidak ada bilangan X yang merupakan pangkat-pangkat tersebut yang relatif prima, dengan
8 dan order dari X modulo 8 dengan 4. Hal ini berarti tidak ada akar primitif dari 8. Hal ini dikarenakan bilangan-bilangan dari residu-residu terkecil 8 itu pangkatnya tidak ada yang berpangkat 4. Maka dari itu tidak ada akar primitif dari 8. Selanjutnya teorema 6.6. Jika R, M adalah elemen dari bilangan bulat positif dan FPB dari R, M sama dengan 1, maka R adalah suatu akar primitif. Hal ini berarti sistem residu tereduksi dari modulo M adalah T, di mana T itu sama dengan R1, R2 sampai R pangkat Euler M. Buktinya, yang pertama kita tunjukkan bahwa semua unsur dari T ini R pangkat 1, R pangkat 2 sampai R pangkat Euler M itu relatif prima dengan M dan tidak ada dua unsur yang dari T tersebut yang sama. R FPB Rm sama dengan 1, maka R pangkat K, M FPB dari R pangkat K dan M sama dengan 1 untuk K elemen dari bilangan bulat positif. Ini berarti semua kepangkatan dari R harus relatif prima terhadap M. Misalnya R pangkat I kongruen dengan R pangkat J modulo M untuk I tidak sama dengan J. Sesuai dengan teorema 6.3 yaitu I sama dengan J modulo M Euler M, maka R pangkat I kongruen dengan 1 modulo M. Hal ini berarti juga R pangkat Euler I kongruen dengan 1 modulo Euler M. Yang kedua R pangkat J kongruen dengan 1 modulo M. Hal ini berarti R pangkat Euler J kongruen dengan 1 modulo Euler M. Sehingga dari penjelasan ini dapat kita ketahui bahwa I itu kongruen dengan J modulo Euler M. Maka dapat kita ketahui I itu sama dengan J. Hal ini bertentangan dengan penjelasan yang di sini bahwa I tidak sama dengan J. Jadi dapat disimpulkan bahwa R pangkat I tidak sama dengan R pangkat J modulo M. Selanjutnya contoh dari teorema 6.6. Carilah akar primitif dari modulo 9 dan tentukan sistem residu tereduksinya. Yang pertama kita akan mencari akar primitif dari modulo 9. 1 pangkat 1 kongruen dengan 1 modulo 9. Cara ini sama seperti kita mencari cara akar primitif yang sebelumnya. 2 pangkat 6 kongruen dengan 1 modulo 9. 3 pangkat 1 kongruen dengan 1 modulo 9. 4 pangkat 3 kongruen dengan 1 modulo 9. 5 pangkat 6 kongruen dengan 1 modulo 9. 6 pangkat 1 kongruen dengan 1 modulo 9. 7 pangkat 3 kongruen dengan 1 modulo 9. Dan 8 pangkat 2 kongruen dengan 1 modulo 9. Selanjutnya kita periksa kebenaran dari penjelasan-penjelasan ini. Yang pertama 1 pangkat 1 kongruen 1 modulo 9 ini memenuhi syarat. 2 pangkat 6 juga memenuhi syarat. 3 pangkat 1 tidak memenuhi syarat. 4 pangkat 3 memenuhi syarat. 5 pangkat 6 memenuhi syarat. 7 pangkat 3 memenuhi syarat. Dan 8 pangkat 2 juga memenuhi syarat. Di
bilangan yang memenuhi syarat untuk R pangkat K kongruen dengan 1 modulo M. Untuk itu kita ambil yang bilangan 2 pangkat 6 kongruen dengan 1 modulo 9. Maka akar primitif dari modulo 9 adalah 2, yaitu 2 pangkat 6 modulo kongruen dengan 1 modulo 9. Hal ini berarti kepangkatan dari 2, yaitu 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, sampai 2 pangkat 6 itu membentuk suatu sistem residu tereduksi modulo M. Akan kita buktikan dengan melakukan pengujian. 2 pangkat 1 kongruen dengan 2 modulo 9. 2 pangkat 2 juga kongruen dengan 4 modulo 9. 2 pangkat 3 kongruen dengan 8 modulo 9. 2 pangkat 4 kongruen dengan 16 modulo 9. 2 pangkat 5 kongruen dengan 32 modulo 9. Dan 2 pangkat 6 kongruen dengan 64 modulo 9. Hal ini 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat 6 dapat dibuktikan kebenarannya. Maka dari pengujian tersebut dapat kita simpulkan bahwa sistem residu tereduksi dari modulo 9 adalah, atau lambangnya adalah T, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Selanjutnya yaitu teorema 6.7. Jika S elemen dari bilangan asli dan order B modulo M sama dengan R, maka order B pangkat S modulo M sama dengan R per FPB R dan S sama dengan order dari B modulo M dibagi order B modulo B, FPB dari order B modulo B dan S. Buktinya kita tentukan dulu bahwa U itu sama dengan order dari B pangkat S modulo M, kemudian V itu sama dengan FPB dari R dan S, R itu sama dengan R1 kali V, S itu S1 dikali V. Maka dari penjelasan ini dapat kita ketahui bahwa FPB dari R1 dan S1 sama dengan FPB dari R per V, FPB dari R per V dan S per V sama dengan 1. Dapat kita tentukan bahwa B pangkat S dipangkatkan R1 sama dengan B pangkat S1V dipangkatkan R per V sama dengan B pangkat R dipangkatkan S1 kongruen dengan 1 modulo M. Selanjutnya order dari B modulo M sama dengan R, maka menurut teorema 6.2 yaitu U membagi R1 sehingga B pangkat S dipangkatkan U sama dengan B pangkat SU kongruen dengan 1 modulo M. Hal ini berarti M membagi S dikali U. Akibatnya
R1V membagi S1V atau R1 membagi S1U dari R1 membagi S1U dan R1 FPB dari R1 dan S1 itu sama dengan 1. Jadi dapat ditentukan bahwa R1 dapat membagi U. Selanjutnya dari hubungan U membagi R1 dan R1 membagi U dapat ditentukan bahwa U sama dengan R1 sama dengan R membagi V, yaitu U sama dengan R membagi FPB dari R dan S. Dapat kita ketahui dari yang sebelumnya bahwa U itu adalah order dari B pangkat S modulo M, maka di sini U itu merupakan order dari B pangkat S modulo M sama dengan R per FPB dari R dan S, sama dengan order dari B modulo M dibagi dengan FPB dari order B modulo M dan S. Selanjutnya kita masuk ke contoh 6.11. Akar primitif dari modulo 7 adalah yang pertama 3 kongruen dengan 3 modulo 7, 3 pangkat 2 kongruen dengan 2 modulo 7, selanjutnya 3 pangkat 4 kongruen dengan 4 modulo 7, dan 3 pangkat 6 kongruen dengan 1 modulo 7. Dari sini dapat kita ketahui bahwa akar primitif dari modulo 7 adalah 3 pangkat 6 kongruen dengan 1 modulo 7. Hal ini berdasarkan dari syarat akar primitif, yaitu R pangkat K sama dengan R pangkat K kongruen dengan 1 modulo M. Dengan demikian, dapat kita ketahui berdasarkan teorema 6.7 tadi bahwa order dari 3 pangkat 2 modulo 7 sama dengan 6 per FPB dari 6 dan 2 sama dengan 3. Selanjutnya order dari 3 pangkat 3 modulo 7 sama dengan 6 per FPB dari 6 dan 3, yaitu 2. Yang terakhir, order dari 3 pangkat 4 modulo 7 sama dengan 6 per FPB dari 6 dan 4, yaitu 3. Perhatikan bahwa 3 pangkat 2 sama dengan 2 modulo 7, sehingga 3 pangkat 2 dipangkatkan 3 kongruen dengan 2 pangkat 3 modulo 7 kongruen dengan 1 modulo 7. Ini memenuhi syarat dari akar primitif. Yang kedua, 3 pangkat 3 sama dengan 27 modulo 7, sehingga 3 pangkat 3 sama dengan 27 modulo 7 kongruen dengan 6 modulo 7, sehingga 3 pangkat 3 dipangkatkan 2 kongruen dengan 6 pangkat 2 modulo 7
kongruen dengan 1 modulo 7. Dan yang terakhir, tiga pangkat 4 sama dengan 81. Itu 81 kongruen dengan 4 modulo 7. Sehingga 3 pangkat 4 dipangkatkan 3 kongruen dengan 4 pangkat 3 modulo 7, kongruen juga dengan 1 modulo 7. Kak, go. Selanjutnya teorema 6.8. Jika M elemen dari bilangan bulat positif, kemudian M lebih besar dari 1 dan X adalah suatu akar primitif modulo M, maka X pangkat T adalah suatu akar primitif modulo M jika dan hanya jika FPB T dan Euler M sama dengan 1. Buktinya, X pangkat T adalah suatu akar primitif, maka sesuai dengan definisi 6.5, yaitu order dari T pangkat T modulo M sama dengan Euler M. Sesuai dengan teorema 6.7, yaitu order dari X pangkat T modulo M sama dengan order dari X modulo M dibagi dengan FPB order X modulo M dan D sama dengan Euler M dibagi dengan FPB Euler M dan T. Jadi FPB dari Euler M dan D itu sama dengan 1, atau FPB dari T dan Euler M sama dengan 1, maka order dari X pangkat T modulo M sama dengan order dari X pangkat T modulo M dibagi dengan FPB T dan order dari X modulo M sama dengan order X modulo M. Order X modulo M sama dengan Euler M, sebab X adalah suatu akar primitif modulo M. Order X pangkat T modulo M sama dengan order X modulo M, dan order X modulo M sama dengan Euler dari modulo M. Hal ini berarti X pangkat T adalah suatu akar primitif dari modulo M. Selanjutnya, teorema 6.9. Jika M elemen dari bilangan bulat positif dan M juga lebih besar dari 1, memiliki suatu akar primitif, maka banyaknya seluruh akar primitif yang tidak kongruen adalah Euler dari Euler M. Buktinya, misalkan R adalah suatu akar primitif modulo M sesuai dengan teorema 6.6, yaitu R pangkat 1, R pangkat 2 sampai R pangkat Euler M membentuk sistem residu tereduksi modulo M. Selanjutnya, sesuai dengan teorema 6.8, yaitu R pangkat T adalah suatu akar primitif modulo M jika dan hanya jika FPB dari T dan Euler M sama dengan 1, maka banyaknya R pangkat T yang memenuhi FPB dari T Euler M sama dengan 1 adalah Euler dari Euler M. Jadi dapat disimpulkan bahwa banyaknya seluruh akar primitif dari modulo M adalah Euler dari Euler M. Selanjutnya masuk ke contoh 6.2. Misalkan M sama dengan 1, X sama dengan 2, maka 2 adalah suatu akar primitif dari modulo M. Order dari 2 modulo 11 adalah 2 pangkat X kongruen dengan 1 modulo
banyaknya akar primitif modulo 11 adalah Euler dari Euler dari Euler 11, yaitu Euler dari 10, karena Euler 11 itu adalah 10. Maka sehingga akar primitif itu adalah, dengan melakukan pengujian, maka akar primitif itu adalah 2 pangkat 1 sama dengan 2 kongruen dengan 2 modulo 11, selanjutnya 2 pangkat 3 sama dengan 8 kongruen dengan 8 modulo 11, selanjutnya 2 pangkat 7 sama dengan 128 kongruen dengan 7 modulo 11, dan 2 pangkat 9 sama dengan 512 kongruen dengan 6 modulo 11. Dari pengujian ini dapat kita ketahui bahwa banyaknya akar primitif dari modulo 11 adalah Euler dari Euler M, yaitu Euler dari Euler 11 sama dengan Euler 10, yaitu 4, karena ada 4 pengujian yang bernilai benar dan memenuhi syarat untuk akar primitif, yaitu 4 bilangan tersebut yang kita ambil adalah sisa dari akar primitif tersebut, dari pengujian akar primitif tersebut, yaitu 2, 6, 7, dan 8.